Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda Yunaria SP. Saya guru di SMA Negeri 6 Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Syah Kuala Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian rancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk pembelajaran hari ini. Sudah hadir semuanya kita? Alhamdulillah ada? sudah, Ibu. Ada, Bu. Apriyadi ada? Ada, Bu. Baik, sudah lengkap sepertinya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan dipimpin doanya, Sutrisno. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sutrisno. Pada hari ini kita akan masuk pembelajaran materi yang baru, yaitu tentang pewarisan sifat. Indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah agar siswa dapat memahami istilah yang terdapat di dalam hukum Mendel. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami prinsip dasar hukum 1 Mendel. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil persilangan homozigot dominan penuh. Yang keempat, siswa dapat menentukan hasil persilangan monohibrid intermediate. Yang kelima, siswa dapat menentukan hasil persilangan test cross atau uji balik. Sedangkan untuk IPK keterampilannya adalah agar para siswa dapat menghitung perbandingan genotip dan fenotip pada persilangan monohibrid. Dan pada gambar ini yang dapat kalian saksikan adalah gambar satu keluarga. Di situ ada ayah, ada ibu, dan 2 orang anaknya, terdiri dari 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pertanyaannya, variasi sifat apa yang bisa kamu lihat dalam foto keluarga tersebut? Coba Fitria, apakah ada variasi yang dapat kamu lihat dari gambar tersebut? Ada, Bu. Variasi dari warna rambut, Bu. Ada warnanya yang kuning, Bu. Ada warnanya yang hitam, Bu. Ya, gimana Apriyadi? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Anak yang satu jenis kelaminnya laki-laki dan anak yang satunya lagi jenis kelaminnya perempuan. Nah, dari apa yang sudah kalian sampaikan tersebut, kita akan melihat bagaimana variasi sifat tersebut bisa terjadi dalam satu keluarga. Pewarisan sifat yang diberikan oleh orang tua kepada keturunannya itu kita pelajari dalam hukum pewarisan sifat. Jadi pada hukum pewarisan sifat ini awal mulanya dulu
ditemukan oleh seorang peneliti yang bernama George Johann Mendel. Dia hidup. Mendel melakukan penelitian terhadap tanaman ini. Pernah melihatnya? Biji ini? Iya Bu, kacang ya. Iya, Kacang betul. apa sih? Ini Kacang. adalah kacang. Kalau di Kacang kita itu polong. bilangnya mungkin kacang kapri ya. Hmm. Kacang kapri atau kacang ercis dengan nama ilmiah adalah Phisum sativum. Jadi pada pelajaran ini kita akan melihat pola-pola hereditas dalam suatu keturunan. Di situ terdapat hukum pewarisan sifat yang terdiri dari hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum pewarisan Mendel ini adalah hukum pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh George Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tanaman. Jadi pada hukum ini terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah hukum pemisahan atau segregasi. Yang kedua juga dikenal dengan hukum yang kedua adalah hukum berpasangan secara bebas. Nah, Mendel melakukan persilangan terhadap kacang ercis di mana dia mengambil serbuk sari pada bunga tanaman ercis yang berwarna ungu, kemudian dia berikan ke bunga tanaman ercis yang berwarna putih. Jadi dikuaskan begitu ya. Sehingga kemudian terjadi pembastaran. Kenapa Mendel memilih tanaman kacang ercis untuk penelitiannya? Izin Bu, Ya, karena kacang ercis itu sifat yang tampaknya bisa dibedakan Bu, kayak ada yang warna hijau, kuning, kisut, kemudian bulat, kemudian ada yang tinggi dan ada yang pendek Bu. ya bagus sekali, Afriyadi. Jawabannya. Jadi ada yang pernah mendengar istilah parental? Iya Bu. Iya Bu, Bu. Ya, Sylvia. Apa itu parental, Sylvia? induk Ibu. Ya, betul sekali, induk atau orang tua ya, induk atau orang tua. Kemudian filial. Ada yang tahu apa itu filial? Bu, Ya, Yupadi, apa itu filial? anak Bu, keturunan. Ya, benar sekali. Filial itu adalah keturunan dari induknya, dari persilangan induknya. Kemudian ada alel, gamet, genotip, fenotip, homozigot, dan heterozigot. Persilangan hukum Mendel yang kita sebut dengan hukum segregasi ini adalah pembentukan sel gamet atau pasangan alel yang akan memisah secara bebas. Persilangan monohibrid ini akan menghasilkan pewarisan 1 karakter dengan 2 sifat yang berbeda. Misalnya, di sini ada karakter warna bunga pada tanaman kacang ercis yang menghasilkan 2 sifat beda, yaitu warna ungu dan warna putih. Apabila tanaman kacang ercis berbunga ungu disilangkan dengan tanaman kacang ercis berbunga putih, bagaimanakah fenotip dan genotip keturunannya? Jika dituliskan, hasilnya adalah berupa perbandingan genotip U besar U besar, U besar U kecil, dan U kecil U kecil sebesar 1 berbanding 2 berbanding 1. Bu. Gimana Adi hasil persilangan tersebut? Genotipnya adalah, Kalau genotip dia 1:2:1, kalau fenotipnya 3:1 Bu. ya betul sekali. Jadi siswa sekalian, jadi untuk persilangan monohibrid itu dia akan menghasilkan genotip 1:2:1, sedangkan untuk fenotipnya adalah 3:1. Baik sekali, kita lanjutkan ke persilangan yang kedua, yaitu persilangan monohibrid intermediate. Sama seperti monohibrid konsepnya, tetapi ada sifat intermediate di sini para siswa. Apa itu intermediate?
sifat antara, Bu. Iya, betul. Sifat antara, jadi merupakan perpaduan antara sifat dominan dengan sifat resesif. Tes cross ini termasuk pada persilangan monohibrid, di mana persilangan ini adalah melakukan persilangan antara suatu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan induk yang genotipnya homozigot resesif, sehingga didapat hasil persilangan tes cross adalah individu dengan gamet H besar H kecil dan H kecil H kecil. Fenotipnya adalah hitam dan putih masing-masing 50%. Baik, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai hukum Mendel 1, terutama tentang persilangan monohibrid dominan, monohibrid intermediate, serta tes cross. Selanjutnya, untuk dapat lebih memahami materi ini, Ibu akan membagikan LKPD yang berisi tentang materi hukum Mendel 1 yang bisa kita kerjakan secara berkelompok. Agar lebih memahami ini, Ibu bagikan juga link video pembelajaran tentang persilangan 1 hukum Mendel ini yang Ibu share melalui grup kelas. Silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian boleh bertanya. Untuk kelompoknya kita bagi kelompok per jalur saja untuk kali ini. Jadi kelompok 1 itu jalur yang pertama, kelompok 2 jalur yang kedua, kelompok 3 itu jalur yang ketiga, kelompok 4 jalur keempat, dan seterusnya sampai jalur kelima. Silakan sekalian berkelompok, kalian kerjakan LKPD-nya, diskusikan permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Lalu jika ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan. Apa itu pengertian hukum 1 Mendel, Sutrisno? Kelompok Sutrisno, silakan. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Breuer dan Mendel, ya Bu. Ya Bu, dari kelompok saya alel itu adalah pasangan dari gen Bu. Pasangan dari gen. Pasangannya misalnya A besar A kecil, jadi huruf dominan pasangan resesif misalnya gitu Bu alelnya. Bisa juga homozigot A besar A besar. Untuk persilangan bunga merah dan putih, apabila keturunan F1-nya disilangkan dengan yang putih, bagaimanakah genotip dan fenotip F2-nya? Turunannya dapatnya 50% Bu. Iya, betul. LKPD yang sudah selesai dapat kalian kumpulkan. Satu sifat beda Bu. Sifat beda, Bu. Ya, Satu pada sifat hukum beda. Mendel, hukum 1 Mendel, sifat bedanya adalah 1, misalnya warna saja, atau bentuk saja, atau misalnya rasa saja, rasa asam dibandingkan dengan rasa manis. Nah, baik anak-anak, saya rasa demikian pembelajaran kita pada hari ini. LKPD-nya silahkan kalian kumpulkan. Jadi pada pertemuan selanjutnya, setelah kita belajar tentang hukum Mendel 1, kita akan membahas hukum Mendel 2 pada pertemuan selanjutnya mengenai sifat hukum asortasi. Di sini ada saya berikan evaluasi pembelajaran. Silahkan kalian kerjakan. Jika sudah selesai, dapat dikumpulkan melalui ketua kelasnya. Pertemuan pada hari ini saya tutup. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video peer teaching saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.